Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan membahas tentang closures dan iterators pada bahasa Rust. Pertama, closure dulu. Closure adalah anonymous function yang bisa disimpan pada sebuah variable atau dimasukkan sebagai argumen ke dalam sebuah fungsi. Seperti itu, simpel banget sih. Oke, mungkin langsung kita ke contoh aja ya, biar gampang kita pahami begitu. Kita akan coba buat program sederhana yang akan mengenerate workout plan atau rencana latihan olahraga gitu berdasarkan pertimbangan dari jumlah intensitas yang user tentukan. Kita juga misalkan nanti perhitungan untuk generate-nya itu kira-kira memakan waktu berapa detik, serta logiknya nanti kita pengen eksekusinya itu hanya ketika diperlukan saja dan panggilnya itu hanya sekali aja gitu, dipanggilnya hanya sekali aja biar nggak kelamaan user nunggu, misalnya seperti itu. Baik, mungkin ini pertama langsung saya buat di sini. Nah, saya sudah buatkan sampel fungsi yang sederhana di sini, di mana dia pertama ngeprint teks, lalu dia nunggu 2 detik, kemudian mereturn intensitasnya di sini. Ini simple banget sih. Ini hanya sebagai simulasi ya. Kalau ada proses perhitungan atau calculation yang lama begitu, makanya namanya di sini simulated expensive calculation seperti itu. Oke. Fungsi ini akan kita jadikan sebagai acuan untuk menghasilkan workout plan si user tadi. Kemudian kita buat nih sampel untuk simulasi inputan usernya. Contoh di sini let simulated user specified value begitu, kita kasih nilainya 10 misalnya. Kemudian ada juga let simulated random number. Nah, random number ini gunanya itu untuk apa ya? Untuk sebagai acuan variasi workout plan yang akan diproses gitu, dilakukan perhitungannya sebagai logic tambahan aja sih sebenarnya. Baik, kemudian kita kan butuh nih inputan user ini untuk diproses, maka kita buat di sini misal panggil fungsi generate workout misalnya, terus kasih namanya generate workout. Itu untuk parameternya sama di sini, dan di sini kita masukkan masing-masing simulated user specified value dan simulated random number. Oke, untuk fungsinya sudah saya buatkan juga, itu sangat sederhana banget sih di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kita pakai conditional if untuk memproses alur program kita yang sekarang. Oke, kalau di sini kita perhatikan, jika intensitasnya itu lebih kecil dari 25, maka yang direkomendasikan adalah untuk melakukan push up, kemudian dilakukan adalah sit up, kan seperti itu. Jikapun user itu intensitasnya pengen lebih tinggi, maka akan ada lagi pengecekan di sini, di mana random number sebagai acuan. Jika random numbernya itu adalah 3, maka dia disuruh istirahat. Jikapun tidak, maka yang direkomendasikan adalah hanya olahraga lari untuk beberapa menit saja, seperti itu. Oke, misalnya kita running cargo run begini, maka hasilnya itu adalah calculating dulu, kemudian ditampilkan hasil rekomendasinya, kemudian ada calculating lagi. Nah, di sini kan proses calculating logiknya itu kayak 2 kali gitu ya dieksekusi. Kita nggak pengen dong proses begini nantinya user akan menunggulah jadinya gitu, menunggu lebih lama. Kita kan tadi pengen hanya ketika dipanggil saja dan hanya ketika dibutuhkan saja begitu untuk hasilnya, seperti itu. Nah, kita akan gunakan closure nantinya di sini. Baik, pertama kita coba akan modifikasi dulu ya bentuknya menjadi closure logic yang ini. Jadi di sini saya tinggal buat ini, saya copy dulu logiknya. Di sini kita buat variabel namanya expensive closure misalnya. Kemudian pipeline, oke. Lalu di sini jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini bukan lagi intensity tapi mungkin 6. Di sini juga saya kasih 6. Baik. Nah, di sini kita tahu kan dari video sebelumnya, untuk mendefinisikan closure atau anonymous function kita gunakan sepasang simbol pipeline yang ini. Oke, yang di dalamnya kita berikan parameter untuk si closure. Begitu, ini kan definisi closure nih. Kemudian, untuk parameter closure itu bisa kok beberapa parameter kita berikan. Misal di sini 6, terus age, terus name begini. Ini bisa kok, jadi cukup dipisah dengan koma saja seperti itu. Oke, baik. Di sini kita sudah definisikan si variable expensive itu berisikan definisi dari sebuah closure. Selanjutnya, kita sesuaikan conditional if yang di sini. Cukup kita ganti dengan
nama fungsi ini menjadi dengan nama variabelnya, variabel si closure. Dan yang ini kita tutup. Oke. Nah, kalau saya save, nah ini nggak ada error. Nah, ini bisa bentuk seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan di sini, si expensive closure yang ini itu apa ya? Dia masih dipanggil 2 kali di blok if pertama di sini, yang mana akan mengeksekusi si closure 2 kali juga. Jadinya kalau kita running lagi misalnya, kita lihat dulu. Nah, si teksnya ini tetap masih muncul 2 kali calculatingnya ini. Kita kan nggak pengen begini ya. Itu bisa banget diselesaikan dengan closure. Tapi sebelum kita masuk ke proses penyelesaian, kita coba lihat dulu kaitan closure ini terhadap tipe annotation. Jadi closure itu tidak mengharuskan kita untuk menganotasi tipe parameter atau return value-nya seperti halnya sebuah fungsi. Contohnya yang ini tadi. Anotasi pada fungsi itu kan biar jelas kalau tipe nilai yang digunakan atau di return oleh fungsi sudah kita tentukan harus apa, kan gitu. Misalnya integer kah, string kah, dan lain-lain. Jadinya kalaupun fungsi itu kita pakai bisa langsung kelihatan kalau ada anotasinya. Namun untuk closure berbeda karena dia disimpan dalam variabel yang dipanggil itu juga adalah nama variabelnya seperti di sini. Closure itu juga biasanya pendek ya. Jadi dia tuh juga relevan hanya dalam konteks kecil aja, seperti itulah. Baik, kemudian kita pengen misalnya tetap menggunakan anotasi di closure, itu bisa banget kok, bisa banget. Tapi sebenarnya juga compiler itu sudah ngebantu kita untuk kasus anotasi pada closure ini. Kalau misalnya tadi kita pengen tetap ngasih anotasi ya, kita bisa kok kasih aja di sini, di parameternya sama di returnnya seperti ini. Ini saya save juga normal aja kan, nggak ada yang error kan, ini normal aja. Jadi teman-teman bebas sih mau pakai anotasi apa enggak untuk kasus si closure ini. Begitu. Perlu diingat kalau closure akan memiliki satu tipe yang disimpulkan oleh compiler ya untuk masing-masing parameternya dan untuk nilai returnnya. Misal nih, misal di sini saya buat di sini aja deh. Di bawah aja deh sini biar nggak ganggu. Misalnya ada let example closure, terus di sini ada dia X, kemudian juga ada X seperti ini misalnya. Lalu ada let s, terus example closure. Di sini saya kasih misal string from begini, kemudian hello. Dan yang kedua itu ada let n example closure, misal 5. Nah, begini. Nah, contoh yang di bawah ini, kalau kita perhatikan, kita tidak menambahkan anotasi kan untuk si example closure ini. Kita juga coba panggil example closure ini 2 kali menggunakan string sebagai argumen yang pertama ini dan U32 yang untuk kedua ini. Kita pasti akan mendapatkan error sih yang ini. Coba ya saya save. Nah, ini error mismatch type. Nah, pertama kali kita kan manggil example closure dengan nilai string. Iya kan? Compiler itu menyimpulkan tipe si S yang ini, maksudnya tipe X yang di closure ini, dan tipe returnnya itu menjadi string, seperti itu. Tipe string ini kemudian dia dikunci ke dalam closure, di example closure. Dan error deh tuh kalau kita coba gunakan tipe yang berbeda dengan closure yang sama. Begitu. Jadi yang kedua ini tuh nggak bisa dipakai karena kan sudah dikunci oleh si string hello ini, seperti itu. Nanti teman-teman bisa temukan kok detailnya di dokumentasi ya. Ada dijelaskan sangat detail banget terkait kasus yang anotasi ini. Sekarang kita kembali lagi ke contoh program kita. Nanti yang thread juga kita akan lihat sembari kita menyelesaikan masalah program kita ini. Kode kita yang sekarang itu kan menyimpan hasil hasil closure ke dalam variabel untuk bisa digunakan kembali dan kemudian menggunakan variabelnya di setiap tempat yang kita butuhkan di sini untuk hasilnya, kan begitu alurnya. Jadinya cara ini itu kayak bikin kita ngulang langkah yang sama terus menerus seperti itu. Ada solusinya. Nah, kita bisa membuat struct yang akan menyimpan closure dan value yang dihasilkan dari pemanggilan closure. Si struct itu nanti akan mengeksekusi closure hanya jika membutuhkan value yang dihasilkan, dan value yang dihasilkan itu menjadi sebuah
cache gitu, sebuah cache gitulah. Kita bisa memanfaatkan cache ini untuk nanti kita gunakan di program kita. Untuk membuat struct yang menampung closure, kita perlu menentukan tipe closure seperti itu. Kita perlu menentukan tipe closure-nya karena definisi struct itu perlu mengetahui tipe masing-masing field-nya. Itu kita udah tahu kan, kita udah pernah belajar sebelumnya. Setiap instance closure memiliki unique anonymous type sendiri ya, jadi unik begitu. Terus juga jika dua closure memiliki signature yang sama, tipenya masih dianggap berbeda seperti itu. Kemudian untuk definisi closure, definisi enum struct atau parameter fungsi maksudnya yang menggunakan closure begitu, kita menggunakan generic dan trait bounds. Detailnya ada di chapter 10 ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi di chapter sebelumnya terkait dengan generic dan trait bound ini. Oke. Kemudian ada yang namanya, nanti teman-teman itu bisa temukan namanya di sini FN begini ya. Jadi FN ini namanya adalah FN trait sebenarnya yang disediakan oleh standar library. Semua closure itu semua closure itu mengimplement setidaknya salah satu trait, yaitu ada FN, ada FN mode, dan juga ada FN once. Oke. Jadi dalam contoh ini kita bisa menggunakan yang FN saja. Untuk detail yang masing-masing ini juga nanti teman-teman bisa cek di dokumentasi ya. Jadi pertama, kita perlu menambahkan tipe ke FN trait maksudnya untuk merepresentasikan tipe parameter dan return value yang harus dimiliki closure. Dalam hal ini closure kita memiliki tipe U32. Kan di sini kita pakai U32 ya, dan returnnya juga U32. Sehingga kita cukup buat di sini struct-nya, struct misalnya, struct, kemudian namanya cacher seperti ini, lalu t, kemudian where, lalu di sini kita kasih t-nya itu menjadi fn u32 dan returnnya juga u32 seperti ini. Lalu bodinya itu calculation begini, kemudian value option di sini kita kasih u32. Nah, ini adalah struct yang akan kita gunakan. Kita buat struct dengan nama cacher yang menyimpan closure, dan reset value-nya berupa option enum. Oke. Di sini trait bound kita tentukan dengan tipe U32 ya, sama halnya sih dengan yang program kita buat ini, semuanya U32. Struct cacher memiliki field calculation di sini dari tipe generic T. Kita tahu kan, trait bound T kita spesifikasikan kalau dia adalah sebuah closure yang ini. Oke, ingat FN tadi dengan menggunakan FN trait yang ini. Setiap closure yang ingin kita simpan dalam field calculation harus memiliki satu parameter U32, oke, dan harus mereturn U32. Kemudian field value bertipe option di sini, option U32 lebih tepatnya. Sebelum kita mengeksekusi closure, field value adalah berupa none, jadi non varian seperti itu. Saat kode yang menggunakan cacher ini nantinya meminta result dari closure, struct cacher ini akan mengeksekusi closure-nya tuh di sini, oke. Dia akan mengeksekusi closure-nya begitu dan menyimpan hasilnya dalam varian sum di field value. Oke. Lalu kalau ada kode yang minta hasil closure-nya lagi, kan kita tadi pengen jadikan dia sebagai cache nih di sini, jadi cache gitu. Kita udah nggak perlu mengeksekusi closure-nya, kita nggak perlu lagi, melainkan struct cacher ini akan mereturn hasil yang disimpan dalam varian sum sebelumnya seperti itu. Kalau kita tuliskan logiknya untuk program kita, maka akan jadi bentuknya seperti ini. Ini kan struct-nya nih, kita buatkan nih logiknya, berarti impl-nya di sini kita butuhkan sini cacher t, oke. Kemudian oh ya, sebentar, ini ada yang kelupaan, where-nya, where begini, kita kasih t ini di bawah sini, fn u32
Ingat returnnya juga harus U32 begini. Dan untuk fungsinya itu fn new lah, kita biar seragam lah gitu dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Fn new calculation, dia dari T, returnnya dari cashier T begini. Kemudian ada langsung kita cashier. Yang pertama itu adalah calculation, kemudian untuk value-nya itu langsung none begini, kan begitu awalnya. Kemudian fungsi kedua ada fn value, mutable borrow self di sini. Kemudian args mutable reference, maksudnya mutable reference self. Kemudian ada args arguments, maksud argumen U32. U32 juga returnnya. Lalu di sini kita pakai match self value. Nah, di sini kita pakai sum v, lalu juga oh maaf, ini kepencet print screen. Kemudian di sini v begitu. Lalu untuk non, kasus yang non kita buat di sini let v, lalu self calculation begini. Kita panggil ini fungsi begitu, si fungsinya. Lalu parameternya adalah arg, kan begini. Oke. Kemudian self value. Kemudian ini sum dong, tentunya di sini dengan v. Dan yang terakhir tinggal kita return. Oh, ini titik komanya ketinggalan. Oke. Oh, ini catcher. Nah, baik. Di sini kalau kita perhatikan untuk yang impl block yang ini, oke? Associated function yang new ini membawa parameter dengan generic t, oke? Yang telah kita definisikan memiliki trade bounds seperti itu, yang ini, oke? Yang sama dengan struct catcher yang ini tentunya. Kemudian catcher new yang ini mereturn instant catcher, oke? Yang menyimpan closure yang ditentukan pada field calculation di sini, oke? Kemudian juga kita set nilai none untuk field value yang di sini karena kita belum mengeksekusi closure, jadi nilai awal seperti itu. Kemudian ketika kode yang manggil dan butuh hasil dari closure, maka yang dipanggil adalah method value. Method value ini mengecek apakah kita sudah memiliki nilai yang dihasilkan di self value yang di sini. Field value di struct ya. Di sini self value ini kan self ini merujuk ke struct catcher yang ini. Oke. Dan yang di sini kan di dalam sum nih kasusnya begitu. Jika iya, maka akan dikembalikan tuh nilai dalam sum tanpa eksekusi closure lagi. Jikapun self value ini nilainya none, barulah tuh dipanggil closure yang disimpan di dalam self calculation yang di sini. Oke, dan menyimpan hasilnya di self value yang ini. Begitu. Kemudian mereturn nilainya juga si v yang ini. Begitu. Sekarang coba kita pakaiin yang ini program logic program kita ini ke dalam main program kita di generate workout seperti itu. Sehingga di expensive closure ini kita ganti misalnya let mutable begitu, expensive-nya kita ganti result aja deh biar lebih enak begitu. Tadi expensive closure ini biar sebagai pengenalan kalau ini adalah closure seperti itu. Oke, kita ubah namanya menjadi expensive result. Kemudian juga di sini pakainya itu ini saya hapus dulu anotasinya. Kemudian ini langsung begini. Nah, di sini saya pakaiin dia catcher new. Di sini catcher new seperti ini. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Lalu di sini, oh ya ini belum diubah ya, lupa. Ini jadinya expensive result dot value seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan sini, dengan cara ini instance baru dari si catcher, oke, yang ini yang punya closure tadi kita simpan ke dalam variabel baru kan di sini kan, expensive closure gitu ya. Jadi bukan lagi si closure-nya langsung yang disimpan ke dalam variabel begitu. Jadi ini kan berupa instance nih. Juga di setiap tempat yang kita inginkan hasilnya, print line yang di sini, oke, dalam kasus yang ini ya, print line ini, kita tinggal panggil deh
si method value dari instant catcher. Nah, makanya di sini kita pakai value begitu. Kalau kita jalankan program kita ini, maka coba nih ya, saya running. Maka kira-kira apa yang terjadi? Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita hanya melihat teks calculating slowly muncul sekali saja dan hanya saat dibutuhkan aja gitu. Jadi dia tuh benar-benar hanya saat dibutuhkan aja dia muncul. Nggak seperti sebelumnya kan muncul terus tuh calculatingnya begitu. Dengan cara yang kita buat ini, struct catcher, struct catcher yang menghandle logic yang diperlukan untuk memastikan kita memanggil proses simulasi expensive calculation yang ini tadi. Ini kan maksudnya dimaksudkan sebagai expensive calculation lah begitu. Ada logic yang lama prosesnya begitu untuk program kita ini begitu, sehingga generate workout hanya fokus pada logic utamanya saja. Yang logic utamanya itu ya yang ini begitu. Dia nggak perlu ngurus yang logic di dalam closure lagi seperti itu. Jadinya ya program workout plan kita ini sih sebenarnya udah jadi sih seperti ini. Tapi masih bisa kok teman-teman improve ya kalau teman-teman tertarik untuk nguliknya. Jadi lebih kurang inilah program workout plan-nya. Baik, belum sampai di sini, kita lanjutkan lagi masih terkait dengan closure. Jadi closure itu punya kelebihan yang tidak dimiliki fungsi. Closure itu bisa mengambil dan mengakses variabel di area scope di mana closure itu didefinisikan. Contoh, ini mungkin saya pindahkan dulu ya. Ini saya bersihin. Nanti filenya saya pisahkan biar gampang teman-teman kalau mau ngecek kodenya. Ini saya hapus dulu. Kemudian di sini, nah contohnya. Tadi kan kita bicara, saya sebutkan tadi closure punya kelebihan di mana closure itu bisa ngambil dan mengakses variabel dari area scope di mana closure itu didefinisikan. Contohnya begini, saya let x 4, kemudian let equal to x seperti ini, kemudian saya bikin closure di sini z, kemudian z sama dengan x seperti ini. Lalu di sini juga let y sama dengan 4. Lalu juga kita langsung assert di sini, misalnya equal to x itu kita masukkan y, kan seperti ini. Oke. Nah, ini saya save, tidak ada yang error. Di sini kan closure pada variabel equal to x make si variabel x yang ini. Oke. Meskipun x bukan merupakan parameter dari equal to x, ini kan kalau parameter itu berarti yang z, koma apa, tapi x kan dia berada di luar begitu. Nah, si closure equal to x ini itu bisa pakai variabel x karena equal to x didefinisikan dalam scope yang sama, dalam environment scope-nya masih sama. Jadi kayak masih satu environment gitu. Makanya contoh kode ini tuh valid ketika di assert. Kalau saya running juga nggak akan ada ini sih, sebentar. Ini harusnya sih nggak error ya. Ini maaf. Ya, ini kan 4. Tadi pencet 5. Nah, ini harusnya nggak ada error. Sorry. Nah, seperti ini. Jadi, ini kan kita assert apakah si equal to x, karena di sini kan kita bandingin z dengan x. Jadi, y dengan x gitu. Oke? Jadi, hasilnya di sini assertnya valid. Begitu. Tapi, kalau kita bikin fungsi, contoh, kita bikin fungsi nih. Misalnya kita bikin fn equal to x, terus z-nya itu i32, lalu return-nya adalah boolean begini, kemudian z sama dengan x seperti ini, kan contohnya begini. Sehingga di sini ini yang dipindah ke atas deh. Oke, begini. Oke, kan kita contohkan pakai yang fungsi. Kalau saya save, nah itu nggak bisa ini, yang begini itu nggak bisa. Kalaupun kita coba ya cargo run, di sini compiler tuh bakal ngasih tahu juga sih gitu terkait errornya. Dia juga nyaranin untuk bikinnya pakai closure. Nah, ini ditandai dengan pipeline yang ini seperti itu. Oke. Terus si closure ini ketika ngambil nilai dari environment scope tadi ini juga ada kaitannya dengan ownership. Terus ada juga dengan borrow mutable dan borrowing immutable begitu. Yang mana kaitannya ada dengan 3 fn trait tadi ya, kalau teman-teman masih ingat seperti itu. Yang pertama itu ada fn once, ada fn mode, dan fn doang seperti itu.
Yang di sini fn, misal fn once yang di sini, oke, dia itu make variabel dari area scope itu bakal ngambil ownership si variabel dan di move tuh ke dalam closure saat membuat definisinya. Bagian once yang ini, oke, bagian once dari namanya ini dimaksudkan closure, maksudnya itu closure ini cuma ngambil ownership sekali aja untuk variabel yang sama, nggak bisa ngulang ngambil lagi gitu, jadinya cuma bisa dipanggil sekali doang seperti itu. Lalu juga untuk fn mute yang di sini, dia bisa ngubah nilai yang diborrow karena sifatnya mutably borrows, jadi berubah-ubah gitu. Dan yang terakhir yang fn yang ini tadi yang kita pakai di contoh sebelumnya, dia itu borrows-nya itu immutable, jadi nilainya permanen, tetap nggak bisa berubah-ubah seperti itu. Jadi saat kita bikin closure, Rust itu menyimpulkan thread mana yang akan digunakan berdasarkan gimana closure make value environment scope-nya. Begitu ya. Dan dalam contoh closure si equal to x yang ini, dia itu borrow si variable borrow si variable x secara permanen atau borrow immutably. Jadi equal to x yang ini pakainya si fn thread. Oke. Saya juga ada sertakan detail terkait closure ya. Terkait closure ini di deskripsi video, di mana penjelasannya lebih lengkap hingga ke detail konteks dasar penggunaannya juga, dan disertakan contohnya juga biar kita lebih paham. Kalau saya bahas semua di sini sih mungkin bakal kelamaan ya. Jadi teman-teman bisa cek aja sendiri nanti. Saya sangat merekomendasikan sekali biar teman-teman lebih paham ke dasar konteksnya seperti itu. Jadi untuk closure mungkin itu saja ya videonya, sampai di sini dulu begitu. Saya ingin merekomendasikan teman-teman lagi untuk lihat detail yang saya kasih di deskripsi video ya, karena itu sangat-sangat saya sudah baca dan itu sangat-sangat detail sekali, bahasanya juga sangat dimengerti untuk penjabarannya seperti itu. Jadi saya sangat sarankan teman-teman untuk baca seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video terkait closure, dan kita akan lanjutkan lagi dengan membahas iterator di video selanjutnya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.